Ada orang yang tenang dengan Allah, ada orang yang tenang dengan ATM. Kalau kamu jalan-jalan, sudahlah jalan-jalan. Kamu itu tenangnya bersama Allah apa bersama ATM? Wah, tenang si ATM. Begitu ATM mau kecopet, wah sudah bingung kamu. Kayaknya sudah nggak ada Allah. Ini gimana saya pulangnya ini? Gak iso mulai acur awan ini. Kenapa? Karena tenangmu bersama ATM. Lah tenang bersama ATM itu masih kalah tingkatannya dengan ayam. Ayam nggak punya ATM tenang tuh. Nggak pernah ada ayam berontak itu. Atau ada ayam pergi ke tempat ngambil uang. Nah, tenangnya bersama Allah. Sedangkan orang-orang yang seperti kita ini tenangnya masih bersama makhluk. Halaman 90, yang di rumah halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, wahai Tuhanku, inna ikhtilafa tadbirika, sesungguhnya ikhtilafa tadbirika, silih bergantinya tadbir panjenengan, tulis tadbir aja, silih bergantinya tadbir panjenengan, wa sur'ata hululi maqadirika, dan cepatnya, wa sur'ata hululi maqadirika, dan cepatnya turun takdir panjenengan, dan cepatnya turunnya takdir panjenengan, mana'a ibadaka al-arifina bika, keduanya mencegah hamba-hambamu yang arif terhadapmu, mencegah satu, anisukuni ila atoin, cenderung garis miring kesemsem seneng terhadap pemberianmu, terhadap pemberian. Yang kedua, wal ya'si minka fi bala'in, dan putus asa dari rahmatmu saat tertimpa ujian, saat tertimpa ujian. Cukup. Kalau nututi, catat keterangannya, pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah dalam munajat yang ketiga ini, beliau menuturkan tentang tadbir dan takdir. Ada tadbir, ada takdir. Terus yang kedua, ada sukun dan ada ya'su. Ini yang kita bahas malam ini. Satu, mari kita potong satu persatu kalimat ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya silih bergantinya aturan panjenengan, silih bergantinya tadbir panjenengan. Maka di sarahnya kamu lihat, faqad yakunu al-abdu faqiran fayudabbirullahu lahu al-ghina wa bil aksi. Ada seorang yang oleh Allah pertamanya dijadikan orang fakir, lantas oleh Allah diganti, dirubah, diatur menjadi kaya. Banyak ini. Ada orang yang asalnya fakir, ada orang yang asalnya miskin, diatur oleh Allah, dirubah oleh Allah menjadi kaya. Wabil aksi, sebaliknya, ada orang yang asalnya kaya,
kemudian dirubah, diatur oleh Allah menjadi fakir, menjadi miskin. Terus wa yakunu maridhan, kadang-kadang ada seorang hamba itu diciptakan oleh Allah sakit, fayudabbirullahu lahu as-sihhata, lantas orang itu dirubah oleh Allah, diatur oleh Allah, kemudian menjadi sehat. Wabil aksi, sebaliknya ada orang yang sehat tiba-tiba sakit. Jadi hidup itu memang terus berputar, ikhtilaf. Aturan Allah itu berputar, kadang-kadang kaya, kadang-kadang berubah menjadi miskin, kadang-kadang miskin berubah menjadi kaya, kadang-kadang sehat tahu-tahu sakit, kadang-kadang sakit tahu-tahu menjadi sehat. Dan itu bermanfaat. Kalau apa ndak bisa ya Allah itu menciptakan semua orang kaya, wis kaya saja semua? Ya sangat amat bisa. Wong menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi hanya membekali kekayaan. Sangat amat bisa. Tapi kalau semua orang ditakdir menjadi kaya, siapa yang mau nguli? Siapa yang mau jualan bakso? Siapa yang mau jualan kopi? Jadi itulah hikmahnya. Kalau semua orang ditakdir sehat terus gak tahu sakit, wah bisa-bisa itu jadi Fir'aun itu. Maka kadang-kadang kita sehat, tahu-tahu dirubah menjadi sakit. Kadang-kadang sakit, tahu-tahu dirubah menjadi sehat. Wabil aksi, wabil aksi. Makanya dalam kehidupan ini contoh saja, ada orang miskin, tiba-tiba oleh Allah ditakdir menjadi kaya. Ini biasanya kalau didahului dari miskin kemudian menjadi kaya, biasanya bersyukur, meniti karir, mulai dari jualan pakai sepeda pancal, lantas pakai sepeda motor, kemudian sampai punya pabrik. Kadang-kadang ada orang yang kaya karena warisan, tahu-tahu kemudian menjadi bangkrut, miskin. Itulah hidup. Jadi hidup itu ada warnanya, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Saya tanya kepada kalian, lebih bagus mana antara malam dan siang? Lebih bagus mana antara malam dan siang? Sama bagusnya, karena fungsinya masing-masing. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kita butuh pada siang, kita butuh pada malam. Mohon maaf, ada corona. Kan orang-orang itu enak terus, kemana-mana bebas, mau ke pantai bebas, mau ke mall bebas, mau kemana-mana bebas. Sekarang kebebasannya dibatasi oleh Mas Corona gitu, atau Mbak Covidah. Ada ndak manfaatnya? Pasti ada. Akhirnya orang anteng di rumah, anteng di masjid. Sudahlah kita saja. Biasanya wiritannya kan nggak terlalu lama. Begitu ada Mbak Covidah ini, wiritannya ya latifu lam tazal ultuf bina fima nazal, ya latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Tambahi lagi, tambahi lagi, tambahi lagi. Ambil dari sisi positifnya. Sebelum ada Mbak Covid, kita jarang cuci tangan. Begitu ada Mbak Covid, rajin cuci tangan. Ya, semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Itulah hidup. Kadang-kadang ada malam, ada siang, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Itu namanya ikhtilafa tadbirika. Sing ngatur sinten? Sing ngatur sehat sinten? Allah. Sing menjadikan sakit sinten? Diri kita, tapi tetap dari Allah.
wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sudah. Yang menjadikan orang itu kaya siapa? Allah. Kemudian yang menjadikan orang itu miskin siapa? Allah. Hidup itu seperti itu. Itu namanya ikhtilafa tadbirika. Yang kedua, wa sur'ata hululi maqadirika. Cepatnya datangnya ketentuan Allah. Begitu cepat, begitu ringkas takdir Allah datang. Kemarin dia masih rakyat jelata, tiba-tiba sudah menjadi kepala desa, tiba-tiba sudah menjadi bupati, tiba-tiba sudah menjadi gubernur, tiba-tiba sudah menjadi presiden kayak Pak Jokowi. Demikian juga berubah kadang-kadang, kemarin presiden sekarang sudah rakyat biasa, kemarin gubernur sekarang sudah rakyat biasa, kemarin ini sekarang sudah menjadi ini. Itu cepat takdir Allah itu datangnya. Kok kayaknya masih baru kemarin ya, sekarang kok sudah seperti itu. Itulah yang disebut dengan sur'ata hululi maqadirika, cepatnya turunnya takdir Allah. Dua hal ini anak-anak, oleh ngatur Allah gonta-gantinya keadaan dan cepatnya datangnya takdir dari Allah, itu kalau orang itu masih abid tentu sikapnya berbeda. Kalau orang itu masih murid tentu sikapnya berbeda. Kalau orang itu sudah arif tentu sikapnya berbeda. Bagaimana sikapnya arif ketika melihat takdir Allah seperti ini? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjutkan, kita tulis dulu. Manusia dalam dunia tasawuf itu paling tidak tingkatannya ada dua atau tiga saja. Pertama disebut dengan abid. Abid itu adalah orang yang beribadah tujuannya ingin mendapatkan sorga atau terhindar dari neraka. Itu tingkat paling bawah. Umumnya masyarakat seperti itu. Tingkat di atasnya disebut dengan salik atau dalam kurung murid. Salik atau murid. Orang yang beribadahnya tujuannya ingin mukasyafah, ingin wusul, itu namanya salik. Sedangkan arif atau dalam bahasa lain disebut wasil, orang yang sudah sampai, orang yang sudah ahli ma'rifat, itu beribadahnya kepada Allah adalah karena ingin menunjukkan kepada Allah tentang ubudiyahnya. Dia hanya ingin menghamba kepada Allah. Dia hanya ingin menunjukkan kalau dirinya betul-betul hambanya Allah. Terus tidak punya tujuan apa-apa kecuali hanya sekedar ingin menghamba kepada Allah. Lah, orang-orang yang arif yang paling tinggi tingkatannya itu anak-anakku, bagaimana ketika menghadapi takdirnya Allah, bagaimana ketika dia menghadapi cepatnya datangnya takdir Allah, maka di situ ditulis mana'a ibadaka al-arifina bika anis sukun. Keduanya itu mencegah hamba-hambamu yang arif, hamba-hambamu yang ahli ma'rifat dari satu, as-sukunu ilal ato. Sukunu ilal ato itu tenang dengan pemberian. Kalau kita kan masih tingkatan anak kecil, tingkatan anak kecil itu kalau nangis dikei balon meneng enggak? Meneng, senang. Nangis tahu-tahu dikei bola meneng, itu namanya anak kecil. Tapi kalau orang itu sudah betul-betul ahli ma'rifat,
apapun yang diterima dia tidak menjadikan dia kesemsem dengan barangnya itu. Ketika dia ditakdir oleh Allah menjadi kaya, dia nggak senang dengan kekayaan itu, tapi senangnya dengan siapa? Yang menciptakan dia kaya. Ketika dia diangkat menjadi pejabat, sama sekali dia tidak tidak terpengaruh dengan jabatan itu. Karena apa? Karena yang dicintai bukan jabatan itu. Yang kedua, ketika dia ditakdir menjadi orang yang kena tidak enak, dia pun tidak akan merasa apa-apa. Kenapa? Karena hatinya sudah pada Allah. Itu namanya mana ana anisukuni ila ato. Tidak tenang dengan ato. Kenapa? Bagi dia ai ansukunihim ila ata'in yasduru minkah fa idza ufidat alaihim ad-dunyawiyati, apabila orang tersebut, karena bagi dia atau itu yasduru minka, atau yang datang dari Allah, fa idza ufidat alaihim ad-dunyawiyatu, apabila mereka dipenuhi dengan kenikmatan dunia, kal amwal, seperti mereka punya banyak harta, maka dia tidak akan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan terpaut hatinya kepada harta itu. Kenapa? Karena sudah terpaut kepada yang menciptakan harta. Inilah orang zuhud yang sebenarnya. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu berdoa, ij'alid dunya fi yadi wala taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan harta itu cukup di tangan saya, tidak perlu masuk ke dalam hati saya. Kenapa? Karena hatinya yang ada hanya Allah. Bukan berarti orang zuhud itu miskin, bukan. Orang zuhud itu bisa kaya. Siapa yang bilang Sayyidina Abu Bakar enggak zuhud? Zuhud pol beliau. Tapi siapa yang berani mengatakan Sayyidina Abu Bakar miskin? Siapa bilang? Sayyidina Abu Bakar amat sangat kaya. Saking kayanya, ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, yang membeli Bilal adalah Sayyidina Abu Bakar. Dibeli, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Kanjeng Nabi lewat, ceritanya kan Nabi lewat. Begitu Nabi lewat, di tengah padang pasir itu melihat Bilal sedang disiksa oleh tuannya. Karena dia adalah budak, yang keluar dari lisannya Bilal itu ahad, 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 ahad. Begitu Nabi sampai di tengah para sahabat, Nabi hanya bilang innal Bilala mu'adzab, sesungguhnya Bilal sedang disiksa oleh tuannya. Paham Sayyidina Abu Bakar yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi. Beliau langsung pulang, ambil karung, ambil wadah uang, dilepokno uang-uang emas itu, dirham, dinar itu dimasukkan, nggak dihitung. Kemudian dia panggul uang itu, mendatangi tempat Sayyidina Bilal disiksa. Kemudian dia bilang kepada tuannya, Bilal, saya beli budakmu. Wani piro sampean beli budak saya? Sak ngomongi. Ya wes sak mene, langsung uangnya nih, susuknya gak usah disusuk. Gagah ini namanya. Akhirnya Bilal dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lah Sayyidina Abu Bakar kayanya seperti itu beliau berdoa, ij'alid dunya fi yadi wala taj'alid dunya fi qalbi. Karena tingkatan Sayyidina Abu Bakar sudah nggak senang dengan harta itu, nggak anteng dengan harta, tapi antengnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, ada orang yang tenang dengan Allah, ada orang yang tenang dengan ATM. Kalau kamu jalan-jalan, sudahlah jalan-jalan. Kamu itu tenangnya bersama Allah apa bersama ATM? Wah tenang, si ono ATM. Begitu ATM mau kecopet, wah sudah bingung kamu. Kayaknya sudah nggak ada Allah. Ini gimana saya pulangnya ini? Gak iso mulai acur awan ini. Kenapa? Karena tenangmu bersama ATM.
Lah tenang bersama ATM itu masih kalah tingkatannya dengan ayam. Ayam nggak punya ATM tenang tuh, nggak pernah ada ayam berontak itu, atau ada ayam pergi ke tempat ngambil uang. Nah, tenangnya bersama Allah. Sedangkan orang-orang yang seperti kita ini tenangnya masih bersama makhluk. Nah, sudah anak-anak, itu ad-dunyawiyati kal amwal awid diniyatu atau pemberian Allah itu seperti urusan-urusan agama. Kal ma'arib, kayak ma'rifat, wal asrar, dan mendapatkan sirri-sirri, wal mukasyafat, dan mukasyafah, dibuka hal-hal gaib. Orang yang tingkatannya sudah tingkatan ibadakal arifina bika, orang-orang yang sudah arif terhadap Allah, begitu dia diberi ma'rifat, diberi asrar, diberi mukasyafat, dia nggak tenang, nggak cenderung dengan pemberian-pemberian yang bersifat agama ini. Kenapa? Karena dia sudah tenangnya dengan sang pemberi. Paham nggih? Nah, sudah. Kenapa la yaltafituna ilaiha, mereka sama sekali tidak menoleh terhadap pemberian baik yang bersifat dunyawiyah atau sifat diniyah. Kenapa? Li'annaha bisadadiz zawal, karena pemberian-pemberian itu seperti harta, jabatan, ma'rifat, sirri, mukasyafat, itu bisadadiz zawal, amrun aridun, hal yang baru yang mungkin saja sebentar lagi akan hilang. Berapa banyak orang yang kaya-kaya itu tahu-tahu tidak tahu kemana uangnya, tiba-tiba menjadi bangkrut. Berapa banyak orang yang punya ilmu tinggi itu tahu-tahu ilmunya diambil oleh Allah. Maka kenapa harus tenang dengan sesuatu yang sifatnya akan sirna, tidak tenang dengan sesuatu yang sifatnya tidak akan sirna? Cintanya Allah itu nggak akan sirna. Yumkinu zawaluha, di mana hal-hal pemberian itu mungkin saja akan hilang. Di samping hilang, wa idyanu diddiha, dan didatangkan dengan kebalikannya. Hei yang wajahnya ganteng, hei yang wajahnya cantik, jangan terlalu bangga dengan pemberian itu. Bisa hilang enggak? Hilang, bisa kok. Ada orang wajahnya ganteng, tahu-tahu begitu jalan seret-seret kepleset, kena ke aspal yang sedang panas, itu rusak sudah harta, sudah rusak wajahnya. Kama waqa'a li katsirin fi ghabiriz zaman, kayak sesuatu yang pernah terjadi pada zaman-zaman yang lampau. Zaman-zaman yang lampau, ayo kita contohkan satu persatu. Contoh kaya, ada seorang sahabat yang bernama siapa itu? Sa'labah. Sa'labah itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Setiap Rasulullah salat pasti Sa'labah berada di sop pertama belakang Rasulullah ketika dia miskin. Lantas kemudian dia bilang kepada baginda Rasul ketika ditanya, ya Sa'labah, kok saya lihat kamu nggak pernah wiritan, pelencing setelah sholat. Ya Rasul, mohon maaf saya nggak bisa wiritan. Kenapa kamu kok nggak bisa wiritan? Sebab jubah saya ini ditunggu oleh istri saya, khawatir gak nututi sholat, maka saya pulang ya Rasul. Biar saya bisa wiritan ya Rasul, tolong doakan saya biar saya kaya. Apa jawabnya Rasul? Sedikit kamu syukuri jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi kamu tidak mampu mensyukurinya. Besoknya ngeringik lagi kepada Rasul, ya Rasul, bosan sudah jadi orang miskin, tolong doain ya Rasul. Sudahlah Sa'labah, neriman, yang penting sabar, daripada kamu banyak nanti gak kuat kamu. Keesokan harinya minta lagi, ya Rasul, tolonglah doakan saya, mudah-mudahan saya kaya. Akhirnya Rasul ngangkat tangannya, Allahumma rzuq Sa'labah,
ya Allah paringi rizki Sa'labah. Doanya pendek, ursuk Sa'labah, tapi yang berdoa Rasulullah mustajabah. Singkat cerita, akhirnya Sa'labah ngingu kambing yang asalnya 1 menjadi 5, yang 5 manak semua, 1 kambing manak 5, 5 kali 5 pira dom? 25. Yang 25 itu manak semuanya dom 5, 25 kali 5 berapa dom? Ngitung kambingnya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah banyak kambingnya, begitu banyak kambingnya, betul apa yang dikatakan Rasulullah, dia nggak kuat dengan kambing itu. Akhirnya dia nggak sholat duhur, dia nggak sholat maghrib, dia nggak sholat asar, dia nggak sholat subuh. Subuh sibuk ngeluarkan kambing, duhur ngitungi kambing, asar ngiring kambing, maghrib masukkan kambing, isya ngitungi kambing, khawatir kurang, ketiduran. Akhirnya Sa'labah tidak sholat. Akhirnya Sa'labah juga ketika diminta zakat dari kambing itu nggak mau. Ketika Sayyidina Umar datangi Sa'labah, kamu diminta zakatnya oleh Rasulullah kambingmu. Wah, nak orang bekerja banting tulang seperti ini tiba-tiba mau diambil. Itulah Sa'labah. Jadi sesuatu kekayaan itu pasti akan hilang. Ada orang yang tenang dengan istri, kama waqa'a fi ghabiriz zaman. Pada zaman dahulu ada orang yang asalnya sangat mencintai ibunya, tapi kemudian dia punya istri. Setelah dia punya istri, ternyata setelah punya istri dia kemudian memusuhi ibunya. Siapa itu? Sahabat siapa itu? Alqamah. Pernah dengar Alqamah? Alqamah itu adalah seorang anak yang sangat memuliakan ibunya, tapi begitu dia mendapatkan nikmat duniawiyah, istri yang cantik, akhirnya dia kemudian mengalahkan ibunya, sering nyakiti hati ibunya. Akibatnya kemudian Alqamah diadab di dunia oleh Allah ketika dia mau mati, padahal ini adalah sahabat. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Sampai-sampai Rasulullah turun tangan dengan sedikit ngancam ibunya. Ada ibunya? Enggak ada ya Rasul. Ini pasti gara-gara ibunya. Salam saya kepada ibunya, saya mau sowan ke ibunya, kata Rasulullah. Begitu disampaikan, bah Rasulullah badhe sowan pada jenengan. Ibunya Alqamah langsung bilang, ketemu pirang perkara Rasulullah mau ke sini. Jangan ke sini Rasulullah. Sayalah yang akan datang ke Rasulullah. Dengan tertatih-tatih sang ibu dari Alqamah ini sowan kepada Rasulullah, anak-anakku. Begitu di hadapan Rasulullah, Rasulullah tanya, Bu, apakah Alqamah punya salah sama sampean? Ya Rasul, bukan hanya salah ya Rasul, sakitnya tuh di sini ya Rasul. Kalau ngomong tuh nyakiti hati saya ya Rasul. Lah Bu, gara-gara itu sampean ndak ridho, Alqamah gak bisa ngomong la ilaha illallah. Daripada seperti ini, mati gak, hidup gak, tuku bensin. Kalau seandainya sekarang suruh golek solar kan. Akhirnya golek kayu bakar, begitu kayu bakar banyak, Alqamah diangkat. Lah untuk apa Rasulullah kok Alqamah dibawa ke sana? Mau saya bakar saja Bu. Hebatnya seorang ibu, sekalipun hatinya sakit, dia mengatakan, ya Rasul, mana tahan saya melihat anak saya dibakar di depan saya. Lawang sampean enggak memaafkan. Sudahlah ya Rasul, seluruh kesalahannya saya maafkan. Akhirnya Alqamah bisa mengucapkan kalimat syahadat lalu mati. Itu kama waqa'a fi ghabiriz zaman. Orang yang membanggakan hartanya Fir'aun. Ada orang yang membanggakan kekuasaannya Fir'aun. Kurang apa Fir'aun itu? Tapi kamu tahu di mana sekarang kerajaannya Fir'aun yang luar biasa itu? Hilang, bisa jadi sawal dan lain sebagainya. Makanya anak-anak, sesuatu yang datang kemudian itu mungkin suatu saat akan hilang dari hadapannya. Makanya balla yaltafituna illa ilal maula. Orang-orang arif itu sama sekali enggak noleh pada pemberian itu, tapi yang beliau seriusi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yakunu baqa'u dzalika wa zawaluhu indahum ala haddin sawa. Bagi mereka orang-orang yang arif itu ada harta, ada jabatan, ada sehat, ada ma'rifat, ada sirri, ada mukasyafat, atau tidak ada itu sama. Jadi adanya dan tidak adanya fi haddin sawa. Makanya contoh yang sangat indah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah ditawari dengan pemberian-pemberian seperti ini. Saat itu orang-orang kafir Quraisy ini ingin membunuh Rasulullah, tapi mereka masih sungkan kepada Sayyidina Abu Talib pamannya. Makanya mereka mendatangi Abu Talib, wahai Abu Talib, ponakanmu itu semakin hari kok semakin jadi-jadi, kok semakin menjadi-jadi ya hai Abu Talib, tolonglah nasihati, bilang kepada ponakanmu itu kalau pingin perempuan, nah ini namanya kan tawaran, kalau pingin perempuan kami akan mengadakan kontes Miss Universe barang, yang tercantik nanti kami berikan, kami kirim. Kalau ponakanmu itu ingin harta, separuh dari harta kami akan kami kumpulkan, kami berikan kepada dia. Kalau ponakanmu itu ingin jabatan, biarlah dia menjadi raja di kabilah-kabilah kami. Ini tawarannya apa nak? Harta, wanita, dan tahta. Semuanya ini adalah zawal, hilang. Karena Rasulullah paham semua itu adalah hal yang amat sangat kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditawari oleh pamannya, nah kamu ditawari ini oleh orang kafir itu, asal kamu berhenti berdakwah. Jawabannya Kanjeng Nabi luar biasa. Wahai pamanku, seandainya matahari di tangan kananku, terus rembulan di tangan kiriku, demi Allah saya tidak akan berhenti berdakwah. Begitu tahu pamannya bahwa ponakannya luar biasa tekadnya, apa jawabnya Abu Talib? Kalau itu keyakinanmu nak, kalau itu prinsipmu, teruskan, saya akan tetap mendampingi dan melindungi kamu. Inilah sifatnya Sayyidina Abu Talib. Lah Kanjeng Nabi itu enggak terpengaruh dengan itu. Ayo kita teruskan. Wal ya'si minka fi bala'in, wal ya'si minka fi bala'in. Dan keduanya itu apa tadi? Tadbirnya Allah, datangnya takdirnya Allah itu tidak menjadikan orang-orang arif itu berputus asa dari rahmatnya Allah saat mereka tertimpa cobaan. Makanya coba lihat kitabnya, fa idza qama bihim baliyatun, apabila menimpa terhadap mereka orang-orang arif itu bilahi, cobaan, ujian itu dua, ada yang disebut ujian badaniyatun, ada ujian diniyatun. Di sarahnya itu, saat mereka tertimpa baliyah yang bersifat badaniyah, kamarodin seperti sakit, au fakrin atau fakir. Hidup ini ujian. Kadang-kadang orang-orang arif itu juga diuji oleh Allah sakit. Kadang-kadang orang arif itu juga diuji oleh Allah fakir. Berapa banyak orang-orang yang ma'rifat, berapa banyak orang-orang yang hebat, yang sangat dekat dengan Allah, sudah usul dengan Allah, itu hidupnya fakir, diuji fakir. Kadang-kadang diuji sakit. Oh banyak ini ujian sakit itu, banyak penyakit. Misalnya saya pernah dengar ceritanya Abah Jamal itu, Mbah Yai Arwani itu menjelang wafatnya itu, beberapa tahun menjelang wafat itu oleh Allah diuji sakit yang luar biasa. Tapi sakitnya itu tidak mengurangi kemuliaan Mbah Yai Arwani. Ya diuji sakit. Lah orang-orang itu cirinya kalau ada orang diuji sakit,
orang itu paham terhadap bahwa yang memberikan sakit itu adalah Allah dan itu adalah ujian, maka mereka tidak akan berputus asa. Tapi kalau orang yang putus asa diuji sakit lama, daripada seperti ini mati saja saya, gantung diri, itu namanya putus asa. Kadang-kadang oleh Allah diuji fakir. Berapa banyak kiai-kiai yang ditakdir menjadi fakir, tapi ujian-ujian seperti itu tidak menjadikan mereka berputus asa. Mungkin saja ujian itu anak-anak menimpa pada agamanya. Kadang-kadang ujian itu bersifat diniyah. Diniyah itu bersifat agama. Kamaksiatin, seperti maksiat. Bukan nabi kok. Kalau nabi maksum, kalau wali mahfud. Kadang-kadang kita juga diuji tertimpa melakukan sebuah kemaksiatan. Saat ditimpa maksiat itu, orang-orang hamba-hamba Allah yang arif itu tidak berputus asa. La yai'asuna min zawaliha bi'idyani diddiha kama waqa'a li ghairihim. Mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Makanya di kitab-kitab yang awal-awal itu hikmah mengatakan maksiat itu kadang-kadang lebih bagus, kadang-kadang gak selamanya, apabila maksiat itu menjadikan pelaku maksiat itu merasa hina. Ada hikmah, maksiyatun aurasat itu menjadikan sifat zillan waftiqaran, merasa hina dan merasa butuh, itu khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran, lebih bagus dibandingkan ketaatan tapi kemudian berakhir dengan kesombongan, merasa bersih, merasa bagus. Makanya kadang-kadang banyak wali-walinya Allah itu berawal dari maksiat. Tapi kamu jangan niru ini, maksiat sih. Iya, kalau sempat tobat, kalau gak sempat tobat mati. Kita tahu siapa itu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah seorang perampok sadis. Setiap dia merampok, bukan hanya barang yang dirampok, tapi nyawa dari pemilik barang itu juga dirampok. Suatu saat ketika beliau akan merampok seorang tokoh, tiba-tiba murid-muridnya itu bilang, ya Syekh, kita dihadang oleh Fudail bin Iyad, dia perampok ganas. Apa katanya gurunya itu? Tenang, saya akan panah dia, saya akan lempar dia dengan jemparing. Kemudian sang guru itu memanah Fudail, panahnya itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu Fudail mendengar ayat ini, semaput dia. Begitu dia semaput, bangun, kemudian dia menjadi murid tokoh sufi tersebut dan kemudian akhirnya menjadi tokoh sufi. Cerita-cerita yang seperti ini banyak fi ghabiriz zaman-zaman yang telah lampau. Kalian tahu itu siapa Sunan Kalijogo? Maksiat sebelumnya, mencuri dan lain sebagainya, tapi kemudian dia mendapatkan hidayah karena tidak putus asa. Makanya ketika kalian pernah punya salah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terus menghibah kepada Allah. Kesalahan itu bisa menjadikan kamu lebih mulia. Pernah suatu saat saya tutup pertemuan ini dengan kisah yang sangat indah. Ada seorang wali dengan seorang yang ahli maksiat. Wali ini ahli ibadah pol, kesohor. Kemana-mana wali ini selalu diikuti oleh mendung. Karomahnya itu diikuti mendung.
Nggak usah pakai payung, kemana-mana dia diikuti oleh mendung, ada di atasnya sehingga dia merasa dingin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika dia duduk, datang orang yang ahli maksiat, ingin duduk di sampingnya sang wali ini. Karena sang wali ini tahu bahwa orang itu ahli maksiat, kata dia, ngapain kamu duduk di sini? Saya ingin dekat dengan panjenengan, mudah-mudahan saya dapat barokah jenengan. Jangan duduk di sini, enggak level. Pergi sana. Orang ahli maksiat, orang kotor, kok mau duduk dengan saya? Rontok hati orang ahli maksiat itu. Menangis dia, pergi sambil berkata, ya Rob, manusia saja sudah menolak saya duduk di sampingnya, padahal hanya sekedar duduk di sampingnya. Ya Allah, kalau orang-orang sudah menolak saya, tolong ya Allah, jangan kau tolak diri saya ini di hadapanmu. Saya memang hambamu yang hina, saya memang hambamu yang penuh dengan dosa, saya adalah pelaku maksiat yang dosanya enggak akan terampuni saking banyaknya. Tiba-tiba anak-anakku dilalah, mendung itu pindah ngikuti orang yang ahli maksiat ini, yang walinya kemudian kepanasan. Kenapa? Karena maksiat menjadikan orang itu tidak putus asa dari rahmat Allah, kemudian dia DP melakukan apa yang disebut dengan zillan, merasa hina, waftiqaran, dan butuh kepada Allah. Sedangkan orang yang ahli taat, walinya Allah yang ini yang diikuti mendung ini, dia merasa izzan, mulia, wastikbaron, dan merasa dirinya lebih baik, lebih bagus, lebih besar dibandingkan orang itu. Makanya sebagai akhir dari pertemuan ini, kadang-kadang orang itu diuji oleh Allah. Yang penting kalau kamu berbuat maksiat, jangan maksiat itu diniati, namanya kepleset dengan maksiat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Jangan diniati. Kalau kamu jalan-jalan kemudian ada maksiat di tengah jalan, itu namanya ketemu dengan maksiat. Beda dengan orang yang berangkat memang tujuannya maksiat. Sehingga dalam dunia fikih kita mengenal maksiat dalam bepergian itu ada apa? Ada maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Ada maksiat tujuan, ada maksiat ketemu. Lah orang yang maksiatnya itu sudah tujuan perjalanannya adalah maksiat, dia enggak mendapatkan rukhsah salat, dia enggak mendapatkan rukhsah jamak qashar, karena memang tujuannya adalah tujuan maksiat. Beda kalau maksiat itu bukan tujuan tapi di tengah jalan ketemu dengan maksiat. Misalnya bisnya macet di tengah jalan, di samping jalannya ada orkes. Nah itu kan enggak tujuan itu, tahu-tahu kamu noleh ke orkes, maksiat enggak? Rezeki, jangan, ini tetap maksiat, tapi maksiat ini bukan menjadi tujuan. Beda dengan kita berangkat sudah niat nonton orkes. Demikian anak-anak pertemuan kita malam hari ini. Doanya sangat indah. Apa isinya doa? Ayo bareng-bareng. Ilahi, ayo bareng-bareng. Ilahi inna ikhtilafa tadbirika wa sur'ata hululi maqadirika mana'a ibadakal arifina bika anis sukuni ila ata'in wal ya'si minka fi balain. Di bareng-bareng ngartikan, wahai Tuhanku, sesungguhnya silih bergantinya aturanmu, kadang-kadang kaya lalu miskin, kadang-kadang miskin lalu kaya, kadang-kadang sakit kemudian diatur sehat, kadang-kadang sehat tahu-tahu diatur sakit, kadang-kadang jaya tahu-tahu hina. Itu semuanya aturan Allah. Wa sur'ata hululi maqadirika, ayo
dan cepatnya turunnya takdir panjenengan. Mana'a ibadakal arifina bika, kedua hal tersebut mencegah hamba-hambamu yang ma'rifat padamu dari satu, as-sukun ila ata'in, anteng cenderung senang dengan pemberian, lupa kepada yang memberi. Yang kedua, kadang-kadang ditakdir nggak enak, kemudian wal ya'si minka fi balain, dan berputus asa darimu saat mendapatkan ujian. Hari ini kita sedang diuji oleh Allah, bangsa ini sedang diuji oleh Allah. Maka saya minta kalian mulai hari ini tambahi doanya, Rabbana afrigh alaina sabra. Diikuti, Rabbana afrigh alaina sabra. Apa artinya? Wahai Tuhanku, afrigh alaina. Afrigh itu sokkan. Disokkan itu apa ya? Tuangkan secara dahsyat terhadap kami sifat sabar. Ini sudah berapa hari kita melakukan karantina? Belum 1 bulan. Kira-kira sudah bosan enggak di karantina? Sudah mulai. Tambah lama tambah berat ujiannya. Jangan dikira tambah enggak enak. Tambah berat, tambah bosan, tambah begini. Makanya kita berdoa, afrigh alaina sabra. Insyaallah kalau kita sabar, kita masuk dalam firman-Nya Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Bahagia, kabar gembira bagi hamba-hamba yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa ujian, ketika diuji dengan corona covid, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang dari Allah dan akan diambil oleh Allah.